Perombakan kabinet atau reshuffle dikabarkan dilakukan hari ini dan dilakukan secara bertahap. Presiden akan mengganti sejumlah pos strategis mulai dari kepala badan, menteri-menteri hingga menteri koordinator. Namun belum diketahui siapa saja nama-nama menteri yang akan di-reshuffle. Prabowo akan langsung mengumumkan nama-namanya di Istana Kepresidenan Jakarta. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Untuk mengetahui informasi terkini terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih, kita terhubung dengan Indra Setiabudi dan juru kamera Damar Wicaksono di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Indra, terkait dengan isu reshuffle Kabinet, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Istana? Baik, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kali ini kami sudah berada di Istana Negara Jakarta, yang mana memang diagendakan pada hari ini akan ada reshuffle ataupun perombakan daripada di Kabinet Merah Putih, ini dari kementerian maupun juga kepala badan. Dan hingga saat ini memang Vina belum ada kegiatan-kegiatan maupun juga para pejabat ini hadir di Istana Negara, dikarenakan memang wartawan ini awak media masih menunggu di press room, dikarenakan memang untuk agenda sendiri ini akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore hari nanti. Dan memang untuk terkait perombakan ini memang sudah santer Vina dari minggu kemarin, dan memang pada hari ini kemungkinan besar akan terjadinya perombakan kabinet di kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Adapun juga yang perlu kami informasikan bahwa memang data yang kami terima sementara ini akan ada perombakan di salah satu jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjadi kantor staf presiden atau KSP, yang mana sebelumnya ini dijabat oleh Muhammad Kodari. Selain itu juga ini ada Muhammad Kodari dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, ini sebelumnya Angga Raka Prabowo. Selain itu juga ini ada Abdul Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, yang mana memang sebelumnya ini ada menjabat Sahat Manaor Pangabean. Selain itu juga ada Hasan Nasbi menjadi utusan khusus Presiden bidang komunikasi, dan Jumhur Hidayat menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, yang sebelumnya ini dijabat dengan Muhtarudin. Dan memang agenda hari ini terkait reshuffle masih kami menunggu dengan bersama awak media lainnya, dikarenakan memang hingga sampai saat ini nama-nama yang kami sebutkan tadi belum terlihat hingga sampai saat ini, dan kami masih menunggu pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Demikian, Vina, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi dan juru kamera Damar Wicaksono telah melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan selamat siang. Pemirsa, pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani terkait menggulingkan pemerintah bukanlah tindakan makar. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar. Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong makalnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang mengaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah, itu makar. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa, karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan.
Anda kata dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendatipun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa, penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi termasuk visa haji dan tasri atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor. Ya, otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masif memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menebus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk itu jemaah diminta tidak lengah